Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan membahas materi tentang konsep kekuasaan dan negara di dalam pemerintahan yang terdiri atas Iqbal Putra Nandi Pinto, Sari Ramayani Putri, Famaira, Tiara Salsabila Putri, Vinanda Adita. Materi pertama akan dibacakan oleh Siva Maira. Kepada Siva Maira, dipersilakan. Baik, tentang filosofi kekuasaan. Upaya untuk mencari penjelasan teoritik dan empirik terhadap kekuasaan belum juga mencapai hasil yang memuaskan semua pihak. Sampai sekarang, khususnya di kalangan para ahli ilmu politik Amerika, perdebatan mengenai konsep kekuasaan belum juga berhenti, dan bahkan cenderung menunjukkan gejala yang semakin intens dan meluas. Sayangnya, tidak banyak di antara kita yang tertarik untuk mengikuti perdebatan tersebut. Mengingat kekuasaan merupakan konsep sentral dalam ilmu politik, pemahaman yang mendalam mengenai konsep kekuasaan tersebut sangat penting artinya bagi seorang ahli ilmu sosial dan politik seperti kita. Setelah membuat peta pemikiran masing-masing kubu dengan berbagai perbedaan dan persamaan, argumen mereka memiliki kekuatan masing-masing, serta mempunyai berbagai kelemahan di setiap argumennya. Berikut masing-masing pandangan 4 tokoh tersebut mengenai kekuasaan. Yang pertama, Dahl dan konsep one-dimensional view of power. Yang kedua, Beecherach dan Barats dan two face of power. Yang ketiga, Stephen Lux dan pandangan radikalnya. Yang keempat, kritik kubu realis terhadap Lucas. Tulisan pendek ini mengetengahkan perdebatan para ahli mengenai kekuasaan beserta konsep yang menyertainya. Ringkasannya, ada perbedaan yang sangat signifikan antara sikap, tingkah laku, dan cara berpikir. Hal ini terjadi karena ada perbedaan tingkat kebodohan, keterbelakangan, atau juga karena tingkat struktural, politik, dan sosial. Kasus ini juga mudah ditemukan di banyak negara, salah satunya ialah Indonesia. Lanjut. Selanjutnya, teori pembagian kekuasaan yang akan dibacakan oleh Vina. Kepada Vina, dipersilakan. Teori pembagian kekuasaan. Pada dasarnya, pemerintah yang tersebut disebut-sebut pemerintah memiliki kekuasaan yang absolut dalam beberapa hal sekaligus. Oleh karenanya, beberapa pemikir politik Barat mulai mengembangkan pemikiran seperti John Locke dan Montesquieu, kemudian yang menjadi pelopor pemikiran tersebut untuk menghindari terjadinya kesewenangan dalam aktivitas ketatanegaraan. Pada dasarnya, kedua ide yang disusun oleh John Locke maupun Montesquieu memiliki perbedaan dan persamaan. John Locke lah yang mewakili pemikiran tentang adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menghindari absolutisme pemerintahan yang tersesat. Setengah abad kemudian, barulah Montesquieu muncul dengan pemikirannya mengenai pemisahan kekuasaan yang disebut juga sebagai trias politica dalam bukunya berjudul El Tris Deus tahun 1748. Menurut trias politica, pembagian kekuasaan menjadi 3 macam, yakni yang pertama membuat undang-undang, yaitu lembaga legislatif, yang kedua menjalankan undang-undang, yaitu lembaga eksekutif, yang ketiga mengadili pelanggaran terhadap undang-undang, yaitu lembaga yudikatif. Jika Indonesia sendiri mampu menjalankan ketiga fungsi dari lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dapat berjalan dengan baik, maka akan tercapainya kemerdekaan di Indonesia dan rakyat akan sejahtera di Indonesia. Di Indonesia, pembagian kekuasaan terbagi atas 2, yaitu secara vertikal dan horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi-fungsi lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berdasarkan pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan negara pada tingkatan pusat terjadi pada lembaga presiden, wakil presiden, dan menteri. Sedangkan pada pemerintahan daerah terjadi pada lembaga pemerintahan DPD, DPRD yang dijalankan oleh masing-masing pemimpin daerah tersebut. Selanjutnya, definisi kekuasaan.
Kekuasaan merupakan konsep yang sangat krusial dalam ilmu sosial dan dalam ilmu politik khususnya. Kekuasaan sendiri sangat identik dengan politik. Banyak definisi mengenai kekuasaan. Beberapa ahli mendefinisikan kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama, Max Weber. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan untuk keegoisan dalam suatu kelompok. Akan tetapi, walaupun keegoisan tersebut memiliki pertentangan, tetap tidak mampu melawan dikarenakan adanya kekuasaan tersebut. Selanjutnya, Harold de Laswin dan Abraham Kaplan. Menurut dia, kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Selanjutnya, Barbara Goodwin. Menurutnya, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara oleh yang bersangkutan dan tidak akan dipilih seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Selanjutnya, Gibson. Menurut Gibson, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh sesuatu sesuai dengan cara yang dikehendaki. Selanjutnya, R.M. McPhail. Pengertian kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan memberikan perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara. Kekuasaan yang didapat oleh seseorang atau sekelompok orang, merupakan hasil dari sesuatu yang dilakukannya dalam upaya mencapai kedudukan yang memegang wewenang atau berkuasa. Ada beberapa cara mengapa seseorang atau sekelompok orang dapat memiliki kekuasaan, yaitu yang pertama, legitimate power, coercive power, expert power, reward power, referent power, information power, connection power. Selanjutnya, definisi kewenangan yang akan dibacakan oleh Iqbal. Kepada Iqbal, dipersilakan. Kewenangan atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan ini secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Max Weber yang mengungkapkan 3 macam tipe ideal wewenang, yaitu wewenang tradisional. Wewenang tradisional yakni berdasarkan kepercayaan di antara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Wewenang karismatik. Wewenang karismatik adalah wewenang yang tidak diatur oleh kaidah atau aturan baik yang tradisional maupun rasional. Wewenang legal atau rasional. Wewenang legal rasional adalah wewenang yang disandarkan pada sistem atau aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya, definisi legitimasi yang akan dibacakan oleh Tiara. Kepada Tiara, dipersilakan. Baiklah, definisi legitimasi. David Easton menyatakan bahwa keabsahan legitimasi adalah keyakinan dari pihak anggota masyarakat bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa serta memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu. The conviction of the part of the member that it is right and proper for him to accept and obey the authorities and to abide by requirements of the regime. Budiarjo 2008. Menurut Easton, dalam Ramlan Subakti memahami ilmu politik, terdapat
tiga objek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tidak hanya berlangsung secara terus-menerus, tetapi mampu pula mentransformasikan tuntutan menjadi kebijakan umum. Ketiga objek legitimasi itu meliputi komunitas politik, rezim, dan pemerintahan. Sementara Adrain menyebutkan 5 objek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tetap berlangsung dan fungsional. Kelima objek legitimasi itu meliputi masyarakat politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politik, dan kebijakan. Jenis legitimasi menurut Adrain dalam Ramlan Subakti Memahami Ilmu Politik berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, maka legitimasi dikelompokkan menjadi 5 tipe, yaitu 1. Legitimasi tradisional. Masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut merupakan keturunan pemimpin berdarah biru yang dipercaya harus memimpin masyarakat. Contohnya, seperti di Inggris, mereka memilih pemimpinnya berdasarkan garis keturunan. Yang kedua, legitimasi ideologi. Masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi. Ideologi yang dimaksudkan tidak hanya yang doktriner seperti komunisme, tetapi juga praktisme seperti liberalisme dan ideologi Pancasila. Yang ketiga, legitimasi kualitas pribadi. Masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi berupa karismatik maupun penampilan pribadi dan prestasi cemerlang dalam bidang tertentu. Yang keempat, legitimasi prosedural. Masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut mendapat kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang diterapkan di Indonesia, yaitu pemilihan pemimpin melalui pemilu. Yang kelima, terakhir, legitimasi instrumental. Masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan material kepada masyarakat. Baiklah, untuk kesimpulan, kekuasaan merupakan kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu hal. Kekuasaan ini bisa meliputi berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang memegang kekuasaan adalah pemimpin, dan setiap pemimpin ini memiliki wewenang dalam menjalankan kekuasaannya. Maka dari itu, dibagilah kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu legislatif yang membuat undang-undang, eksekutif yang menjalankan, dan yudikatif yang bertugas mengadili terhadap masalah undang-undang. Apabila pemimpin mampu menjalankan kekuasaan dengan baik, maka rakyat yang ada di dalamnya akan menjadi sejahtera karena memiliki program-program yang menguntungkan bagi masyarakat. Unsur-unsur yang harus diketahui dalam memahami konsep kekuasaan yaitu kewenangan dan legitimasi. Keduanya merupakan 2 hal yang sangat vital. Tanpa adanya legitimasi dari masyarakat, sangat sulit bagi penguasa untuk menjalankan kewenangannya. Kewenangan tanpa legitimasi penuh masyarakat menyulitkan penguasa dalam menjalankan program dan kebijakannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.